materi dari kelompok 6 tentang model pembelajaran berbasis SWOT. Jadi di sini pembelajaran berbasis SWOT adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. SWOT mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis yang tepat. Tujuan pembelajaran berbasis SWOT adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat. Contohnya, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat. Situasi, siswa diminta untuk memahami topik penelitian untuk proyek ilmiah. Ada juga beberapa topik yang tersedia, tetapi siswa harus memilih satu topik yang paling menarik dan relevan. Menganalisisnya yaitu yang pertama ada dua. Yang pertama itu siswa menganalisis setiap topik yang tersedia, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua yaitu siswa mencari informasi tambahan tentang setiap topik untuk memahami yang lebih baik. Evaluasinya juga ada dua juga, yaitu yang pertama siswa mengevaluasi setiap topik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti relevansi, kepentingan, dan kemungkinan hasil penelitian. Yang kedua yaitu siswa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing topik dan membandingkannya. Membuat keputusan juga ada dua, yaitu berdasarkan analisis dan evaluasi. Siswa memilih topik yang paling menarik dan relevan. Yang kedua, menjelaskan alasan pemilihan topik dan bagaimana topik tersebut akan membantu mencapai tujuan penelitian. Dalam contoh ini, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang membuat pilihan yang berdasarkan bukti dan analisis yang baik. Contohnya, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat. Situasi yaitu siswa diminta untuk memilih topik penelitian untuk proyek ilmiah. Ada beberapa topik yang tersedia, tetapi siswa harus memilih suatu topik yang paling menarik dan relevan. Menganalisis juga, yang pertama siswa menganalisis setiap topik yang tersedia, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, siswa mencari informasi tambahan tentang setiap topik untuk memahami yang lebih baik. Mengevaluasi ada dua, yaitu yang pertama siswa mengevaluasi setiap topik yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti relevansi, kepentingan, dan kemungkinan hasil penelitian. Kedua, siswa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing topik dan membandingkannya. Membuat keputusan yang tepat ada dua. Yang pertama, berdasarkan analisis dan evaluasi, siswa memilih topik yang paling menarik dan relevan. Yang kedua, siswa menjelaskan alasan pemilihan topik dan bagaimana topik tersebut akan membantu mencapai tujuan penelitiannya. Dalam contoh ini, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan membuat pilihan yang berdasarkan bukti dan analisis yang baik. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan problem solving,
yaitu siswa dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis dan membuka solusi. Contohnya, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi dan membuat keputusan yang tepat. Situasi, siswa diminta untuk memilih topik penelitian untuk proyek ilmiah. Ada beberapa yang tersedia, tetapi siswa harus memilih satu topik yang paling menarik dan relevan. Menganalisisnya yaitu yang pertama, siswa menganalisis setiap topik yang tersedia, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, siswa mencari informasi tambahan tentang setiap topik untuk memahami lebih baik. Dan mengevaluasi juga ada dua, yaitu yang pertama mengevaluasi setiap topik yang berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti relevansi, kepentingan, dan kemungkinan hasil penelitian. Yang kedua, siswa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing topik dan membandingkannya. Membuat keputusan yang tepat ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan analisis dan evaluasi, siswa memilih topik yang paling menarik dan relevan. Yang kedua, siswa menjelaskan alasan pemilihan topik dan bagaimana topik tersebut akan membuat mencapai tujuan penelitian. Dalam contoh ini, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat dan mempertimbangkan berbagai faktor dan membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan membuat pilihan yang berdasarkan bukti dan analisis yang baik. Contohnya, siswa dapat mengidentifikasi masalah dan menganalisis dan menemukan solusi. Situasinya yaitu siswa melihat bahwa banyak sampah plastik di lingkungan sekolah yang tidak terus dengan baik. Yang mengidentifikasi masalah kedua, yaitu siswa mengidentifikasi masalah banyak sampah plastik di lingkungan sekolah yang tidak terus dengan baik. Kedua, siswa memahami dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Menganalisis ada dua, yaitu yang pertama menganalisis penyebab masalah, kurangnya kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik, kurangnya fasilitas pengelola sampah yang efektif. Yang kedua, siswa mencari informasi tentang cara memengaruhi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik. Menemukan solusi, yang pertama siswa menemukan solusi membuat program pengurangan penggunaan plastik di sekolah seperti menggunakan tas, kain, dan botol air yang dapat digunakan kembali. Kedua, siswa juga menemukan solusi untuk mengelola sampah plastik seperti membuat tempat pengumpulan sampah plastik dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengelolanya. Implementasi solusi, yang pertama siswa mempresentasikan ide mereka kepada pihak sekolah dan minta dukungan untuk implementasi program. Yang kedua, siswa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengimplementasikan program pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah plastik. Dalam contoh ini, siswa dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menemukan solusi yang efektif untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Contohnya, siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam melayani masalah. Situasi, siswa ingin meningkatkan kesadaran dan
berpartisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi tidak memiliki anggaran besar untuk melakukan kampanye. Berpikir kreatif, yang pertama, siswa berpikir tentang cara-cara kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menggunakan anggaran besar. Yang kedua, yaitu siswa memiliki ide untuk membuat mural dan lukisan di dinding publik yang menggambarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Inovatif, yaitu yang pertama, menggunakan teknologi augmented reality untuk membuat mural yang interaktif dan menarik. Yang kedua, siswa bekerja sama dengan seniman lokal untuk membuat desain mural yang kreatif dan inovatif. Solusi pertama, siswa membuat mural yang mengabarkan pentingnya jaga kebersihan lingkungan dan cara-cara untuk melakukannya. Yang kedua, siswa mempromosikan mural melalui media sosial dan acara komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hasil yang pertama, mural menjadi populer di masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih tertib dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan aksi nyata untuk melindunginya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam melayani masalah. Solusinya itu siswa dapat menggambarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, cara-cara untuk melakukannya. Kedua, siswa mempromosikan mural melalui media sosial dan acara komunitas. Hasilnya, yang pertama, mural menjadi populer di masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih tertib dan menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan aksi nyata untuk melindunginya. Dalam contoh ini, siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi dan bersama dengan seniman lokal untuk membangun solusi yang efektif dan menarik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Contohnya, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Menganalisis juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, siswa diminta untuk menganalisis sebuah artikel tentang perubahan iklim. Yang kedua, siswa mengidentifikasi argumen yang disajikan, mengevaluasi bukti yang digunakan, dan memahami implikasinya. Sedangkan mengevaluasi juga ada dua, yaitu siswa diminta untuk mengevaluasi aktivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Yang kedua, siswa menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijaksanaan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Sedangkan mencipta, yaitu pertama, siswa diminta untuk menciptakan solusi inovatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
di sekolah. Yang kedua, siswa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menciptakan rencana aksi yang efektif dan berkelanjutan. Contoh dari hasilnya yaitu yang pertama, siswa menciptakan rencana aksi yang mencakup penggunaan energi terbarukan, pengurangan penggunaan plastik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Yang kedua, siswa mempresentasikan rencana aksi mereka kepada pihak sekolah dan meminta dukungan untuk implementasi. Dalam contoh ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan belajar mandiri, yaitu siswa dapat belajar secara mandiri dan mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka. Contohnya, siswa dapat belajar secara mandiri dan mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka. Contohnya yang pertama yaitu diminta untuk mempelajari topik baru tentang teknologi terbaru. Yang kedua, siswa mencari sumber daya online seperti video, artikel, dan blog untuk mempelajari topik tersebut. Ketiga, siswa membuat catatan dan ringkasan tentang apa yang telah dipelajari. Yang keempat, siswa membuat proyek atau tugas yang berkaitan dengan topik tersebut untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh. Sedangkan tanggung jawab yaitu yang pertama, siswa membuat jadwal belajar sendiri untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas dan proyek tepat waktu. Yang kedua, siswa memantau kemajuan belajar mereka sendiri dan membuat penyelesaian jika diperlukan. Yang ketiga, siswa mencari bantuan dari guru atau teman jika mereka mengetahui kesulitan dari hasil. Sedangkan hasil yaitu yang pertama, siswa menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar seumur hidup dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mencari dan memproses informasi. Dalam contoh ini, siswa dapat belajar secara mandiri dan mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka dengan mencari sumber daya, membuat catatan, dan membuat proyek yang terkait dengan topik yang dipelajari. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Contohnya seperti siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan menganalisis yaitu siswa diminta untuk menganalisis sebuah teks tentang perubahan iklim mereka. Harus yang pertama itu mengidentifikasi argumen yang disajikan. Yang kedua, mengevaluasi bukti yang digunakan. Yang ketiga, memahami implikasi yang terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan mengevaluasi yaitu siswa diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menganalisis perubahan iklim. Mereka harus yang pertama menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan. Yang kedua, mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Sedangkan mencipta yaitu siswa dapat menciptakan solusi inovatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sekolah mereka. Yang
Pertama, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Yang kedua, menciptakan rencana aksi yang efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mempresentasikan rencana aksi mereka kepada pihak sekolah. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Sekian materi saya dari kelompok 6, yaitu tentang model pembelajaran berbasis HOTS. Saya atas nama Napentrano Deki Mendonca pamit dari hasil presentasi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.